Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab untuk kita renungkan hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat 18. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Yesus Kristus, Roh Kudus, dengan segala hormat dan kerendahan hati, kami datang kepadamu Tuhan, Pencipta, Pemelihara, Penyelamat kami. Tuhan yang adalah kepala gereja kami. Tuhan yang adalah firman yang hidup itu. Di tengah situasi dunia yang menakutkan kami, mengkhawatirkan kami, kepada siapa lagi kami berharap? Hanya kepadamu Tuhan, yang senantiasa setia menyertai, menjaga, memelihara kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, baik dalam suka, baik dalam duka. Terima kasih Tuhan, begitu banyak berkat yang kami alami dalam hidup ini, baik berkat jasmani maupun rohani. Tapi manusia tidak dapat hidup hanya dari roti saja, tetapi manusia hidup dari firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Firman-Mu yang memberi pengharapan dan kekuatan dalam hidup kami, penghiburan, memberikan kesembuhan, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Firman-Mu adalah segala-galanya dalam hidup kami. Oleh karena itu kami tetap beribadah di dalam situasi ini dengan cara ini. Kami tetap memuliakan Tuhan, memuji nama-Mu lewat puji-pujian. Tapi terlebih kami juga mau membaca dan merenungkan firman. Agar firman-Mu itu dapat mengisi roh dan jiwa kami. Memberikan kekuatan baru. Mengenyangkan roh dan jiwa kami, memuaskan roh dan jiwa kami, agar kehidupan kami yang sementara ini, kami dapat hidup senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Berkati hamba Tuhan yang membaca firman, juga hamba-Mu yang hanya alat kecil dalam tangan Tuhan, yang akan memberitakan rahasia-rahasia firman. Berilah Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami. Pakai kami dan berkati kami. Juga semua jemaat yang sudah siap saat ini, baik yang ada di gereja ini, di tempat ini, maupun di mana-mana di rumah di seluruh dunia. Biarlah beri mereka kerendahan hati, hikmat. Roh Kudus pimpin mereka, supaya mereka bisa membaca firman, merenungkan firman, dan dapat menyimpan dalam hati batin mereka. Terlebih ya Tuhan, jadikan kami semua bukan saja pendengar atau pembaca yang setia, tapi terlebih adalah pelaku-pelaku firman yang setia. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami sudah siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab terambil dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes, Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 18. Yang demikian firman-Nya.
penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Alles goed? Ya, met my familie goed hoor. Puji Tuhan ya. Kita semua ada dengan baik dan beribadah pada hari ini.
Marilah kita sama-sama merenungkan tema melalui pembacaan Alkitab Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat 18. Dengan tema siapakah yang kita andalkan dalam hidup ini. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dunia tergoncang dengan COVID-19 atau virus corona ini. Segala bidang kehidupan tergoncang. Hampir 1 tahun, saudara dan saya, kita berada dalam ketidakpastian. Bahkan saat-saat ini kembali mengganggu kita lagi. Dunia berada dalam kebingungan dan keputusasaan. Akibat dari situasi ini, banyak orang yang kehilangan nyawa, bukan saja karena virus itu sendiri, tetapi oleh karena dampak dari virus corona. Akibatnya terjadi perubahan ekonomi, bahkan perubahan dalam segala bidang kehidupan. Banyak orang kehilangan nyawa karena stres, karena depresi, karena bunuh diri, karena kelaparan, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam perenungan saya pribadi menghadapi situasi ini, saya ingin mengajak jemaat untuk bersama-sama kita melihat dengan mata rohani atau mata iman kita. Melalui tema hari ini dan berdasarkan pembacaan yang kita baca, ada 2 hal penting yang perlu kita perhatikan di sini. Yaitu hal yang pertama adalah kesehatan atau kesembuhan. Dan hal yang kedua adalah masalah dosa. Marilah kita perhatikan hal yang pertama. Di dalam ayat 6, Yohanes 5 ayat 6 mengatakan, berdasarkan cerita ini, ketika Yesus melihat orang itu, orang lumpuh yang 38 tahun lumpuh, berbaring di situ, dan karena Yesus tahu bahwa orang lumpuh telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Semua orang pasti ingin sehat. Seperti ada pepatah Belanda mengatakan, gezondheid is rijkdom. Atau of de grootste rijkdom is hier gezondheid. Gezondheid, kesehatan itu kekayaan yang besar. Kesehatan itu lebih penting dan yang paling penting dari segala-galanya, bahkan lebih penting dari kekayaan itu sendiri. Nah, Tuhan Yesus tahu betul bahwa orang yang lumpuh 38 tahun ini membutuhkan kesembuhan atau kesehatan. Tapi ada masalahnya di sini. Selama ini orang lumpuh ini hanya mengandalkan kolam Bethesda dan mengandalkan manusia untuk menolong dia masuk ke dalam kolam. Perhatikan ayat 7 dari Yohanes 5. Jawab orang sakit itu kepadanya,
Jadi Tuhan Yesus tanya dia, maukah engkau sembuh? Dia jawab begini, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai guncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saya tambahkan sedikit. Jawabannya tidak klop dengan pertanyaan. Harusnya Tuhan Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Spontan orang lumpuh ini harus menjawab, ya saya mau, cepat saya mau sembuh. Tapi justru jawabannya itu menjadi alasan yang ia miliki dalam hidupnya sehingga selama ini dia tidak sembuh. Bahwa matanya fokusnya kepada kolam Bethesda itu dan orang-orang yang ada di sekitar untuk menolong dia. Bawa ke dalam kolam itu. Ternyata kehadiran Yesus membuat dia sembuh. Kehadiran Yesuslah yang membuat orang lumpuh ini yang 38 tahun lumpuh ini sembuh. Dan hal yang kedua, perhatikan baik-baik. Hal yang kedua, setelah orang lumpuh itu sembuh, Tuhan Yesus mengingatkan dia supaya berhati-hati. Saya tambahkan lagi, kalau kita ke dokter, dokter tanya, itu diperiksa, terus ditanya lagi, sudah sembuh itu sakitnya? Sudah, hati-hati ya. Jangan makan daging kambing banyak-banyak ya. Jangan makan sate kambing banyak-banyak ya. Jangan minum manis-manis ya. Jangan makan ini ya, jangan makan itu ya. Jangan makan, terus makan apa aja nih? Tapi perhatikan jawaban Yesus atau apa yang Yesus ingatkan kepada orang lumpuh ini. Perhatikan ayat 14 dari Yohanes 5. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepada orang lumpuh ini, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Tegas sekali Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus kalau bicara to the point, apa adanya. Nggak ada apanya. Dan Yesus kalau bicara spontan to the point, tegas. Apalagi terhadap manusia yang mempermainkan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu harus berhati-hati. Engkau sudah sembuh, jangan buat dosa lagi supaya kamu jangan dapat mungkin penyakit atau murka yang lebih dari lumpuh itu sendiri. Jadi penekanan Tuhan Yesus di sini adalah tentang dosa. Supaya orang lumpuh ini jangan bermain-main lagi dengan dosa. Supaya jangan mengalami hal-hal yang lebih buruk dari sebelumnya yang pernah ia alami. Berarti orang lumpuh ini harus ingat baik-baik supaya ia harus hidup lebih baik lagi. Dia harus bertobat dan mengandalkan Tuhan dan jangan mengandalkan yang lain-lain lagi. Mengandalkan materi, mengandalkan manusia di sekitarnya. Tapi dia harus mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kebutuhan yang utama dalam hidup setiap orang adalah kesehatan. Buktinya dunia sangat tergoncang ketika kesehatan manusia dicuri dan diganggu oleh virus corona atau COVID-19.
Semua jadi berubah dalam sekejap saja. Dunia jadi berubah. Media elektronik cetak setiap hari terus memberitakan tentang jumlah kematian di mana-mana. Negara maju sekalipun justru lebih banyak angka kematiannya. Para medis sendiri pun yang sangat dibutuhkan untuk menolong pasien. Banyak dari mereka yang kehilangan nyawanya. Saya ikuti media yang mengatakan bahwa di Indonesia banyak dokter spesialis yang masih muda yang meninggal dunia karena COVID-19 atau virus corona. Bahkan yang bersiap-siap untuk merit dalam waktu dekat juga mengalami kematian. Banyak cerita-cerita yang menyedihkan dan tidak milih bulu. Tidak pilih orang umur ini, usia ini, atau kelas sosial ini, jabatan ini. Ekonomi terpuruk. Bahkan di negara-negara yang sudah maju sekalipun, krisis ekonomi di mana-mana. Perubahan hidup drastis terjadi. Entah sampai kapan, penuh tanda tanya, vraagteken. Katanya mau mendapat vaksin dalam waktu ini kapan, kemudian nggak jadi, tunggu lagi vaksin, belum jadi belum jelas, masih vraagteken, masih tanda tanya. Manusia sudah kehilangan kebebasan. Semua mau tidak mau harus jaga jarak. Jaga relasi. Jaga kebersihan. Cuci tangan terus. Tangannya jadi gimana gitu. Dulu nggak rajin cuci tangan, ada COVID-19, rajin cuci tangan, sedikit cuci tangan. Tadi saya di mobil, papa pakai masker, cepat pakai masker. Ya, kita harus berdoa tapi berjaga-jaga kan. Nggak bisa ada lain yang tersinggung atau marah karena ini situasi untuk kita semua harus waspada. Bukan ada orang yang saya bilang, hati-hati corona, teman saudara. Oh kita kan punya Tuhan Yesus. Ada yang bilang, oh kita punya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan kasih kita hikmat, pikiran, akal budi. Jadi berdoa dan berjaga-jaga, ora et labora. Nah, saudara-saudara, dalam situasi seperti ini, kepada siapakah saya dan saudara andalkan? Seperti orang lumpuh 38 tahun ini yang berharap kepada kekuatan kolam Bethesda, mengandalkan bantuan dari orang-orang yang mungkin dapat menolong ia untuk masuk ke dalam kolam itu. Dan bukan kepada satu pribadi yang berkuasa dan ajaib, yaitu Tuhan Yesus. Saya tidak detail bicara atau mengupas topik ini karena waktu terbatas. Bahwa orang Farisi mencari-cari kesalahan Yesus karena Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini di hari Sabat. Dan Yesus mengatakan Allah adalah Bapanya dan mereka mencari-cari kesalahan Yesus. Tapi saya mau fokuskan saudara saat ini kepada dua hal penting. Saudara dan saya mungkin tidak lebih baik dari orang lumpuh ini. Mungkin kita juga mengandalkan sesuatu di luar Tuhan. Mungkin kita mengandalkan uang kita, materi kita, obat, dokter.
Mengandalkan hal-hal lain di luar Tuhan itu sendiri. Bukannya saya katakan kita tidak perlu obat, kita tidak perlu uang, kita tidak perlu dokter. Kita butuh semua itu. Tapi di atas segala-galanya kita harus ingat bahwa kita punya Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang harus kita lebih andalkan. Kalau minum obat, berdoa. Kalau pergi ke rumah sakit, dokter, doakan dokter itu Tuhan jamah, Tuhan pakai. Berdoa bagi rumah sakit, para medis, makanan minuman yang kami makan, supaya Tuhan berkati. Karena virus-virus di mana-mana. Kita andalkan, kita butuh semua yang ada dalam dunia ini. Tapi di atas segala-galanya minta Tuhan campur tangan untuk memberkati semua yang kita butuhkan ini, supaya diberkati Tuhan, dipakai Tuhan untuk menolong keadaan kita. Orang lumpuh itu selama 38 tahun mengalami keputusasaan dan ketidakpastian. Apakah kita juga mau hidup seperti orang lumpuh ini yang terus mengandalkan hal-hal lain di luar Tuhan, dan akibatnya kita terus kecewa? Tuhan kok nggak dengar doa saya? Ya mungkin kita kurang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mungkin kita kurang dekat dengan Tuhan. Mungkin kita kurang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita tidak memuliakan nama Tuhan. Banyak pertanyaan yang timbul di dalam hidup kita. Kenapa begini? Kenapa begitu? Saudara-saudara kekasih Tuhan, saya mengajak kita semua yang hadir saat ini, dan juga saya baru tahu tengah malam bahwa online kebaktian. Jadi saya juga mengajak semua yang mengikuti kebaktian saat ini dimanapun saudara berada. Dan bisa diteruskan kepada saudara-saudara lain yang tidak hadir atau tidak menonton kebaktian ini. Marilah melalui tema dan pembacaan firman Tuhan hari ini, baiklah kita merubah cara pikir kita. Kita merubah cara pandang kita yang berfokus kepada apa yang ada dalam dunia ini, yaitu materi atau manusia. Yang kita mengagungkan segala sesuatu di dunia ini lebih daripada Tuhan. Kita mentuhankan sesuatu yang bukan Tuhan. Marilah kita membuat relasi yang baik dengan Tuhan. Kalau relasinya tadi kurang bagus, kurang harmonis dengan Tuhan, kurang dekat dengan Tuhan, kurang sungguh-sungguh dengan Tuhan, mari buat relasi yang baik dengan Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan. Seperti tokoh Alkitab Noah atau Nuh. Kenapa dia selamat bersama seluruh keluarga? Ternyata kuncinya Noah atau Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Utamakan berdoa. Banyak orang Kristen makan tidak berdoa, tidur tidak berdoa, pergi kemana-mana tidak berdoa, di jalan tidak berdoa. Makan itu yang kita makan, kita bersyukur juga Tuhan matikan semua kuman-kuman, bakteri, virus yang ada dalam makanan ini dalam nama Yesus. Supaya saya makan, saya dapat kekuatan baru, saya dapat kesehatan. Lindungi saya di jalan, malaikat Tuhan kirim untuk jaga saya, jauhkan dari kecelakaan mara bahaya. Utamakan membaca firman saat teduh. Ora et labora, sambil berdoa dan menjaga kesehatan kita. Cuci tangan yang rajin sebagaimana protokol. Pakai masker kemana aja. Hati-hati dengan berkumpul banyak-banyak orang, harus menjaga jarak.
Nggak usah salaman. Kita biasanya salaman selesai kebaktian, nggak usah, kita cukup ya. Seperti orang Jepang asik juga, dia sudah biasa begini-begini, jadi aman. Dan jangan lupa kita yang sudah memiliki anugerah dengan kesehatan tubuh atau anugerah melalui kesembuhan tubuh harus menjaga hidup kita agar berjalan dalam jalan Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus ingatkan orang lumpuh ini. Ingat ya, kamu jangan macam-macam lagi, kamu udah sembuh, supaya kamu jangan dapat yang lebih gawat lagi. Jadi, kita harus menjaga hidup kita agar berjalan dalam jalan Tuhan. Kita harus bertobat, introspeksi diri, hidup baru, hidup takut akan Tuhan, agar jangan sampai terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi dalam hidup kita. Karena kematian tentang corona COVID-19, saudara lebih tahu dari saya. Tiba-tiba itu anak muda, tiba-tiba dokter, tiba-tiba si A yang kita nggak sangka udah meninggal karena COVID. Ini mengagetkan kita. Jadi kita harus berjaga-jaga, selalu hidup bersama Tuhan, berjalan dengan Tuhan, hidup baru, bertobat, relasi baik dengan Tuhan, agar Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Sebagaimana Tuhan Yesus mengingatkan orang lumpuh ini, dan Tuhan Yesus ingatkan saya dan saudara dan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan di mana saja saudara berada. Jangan berbuat dosa lagi. Seperti ketika Tuhan Yesus mengampuni perempuan berdosa yang mau dilempari batu oleh orang banyak itu. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan berdosa itu, Yohanes 7 ayat 11, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tuhan Yesus sudah sembuhkan jiwanya, batinnya, rohaninya, sudah sembuh, sudah diampuni. Dan Tuhan Yesus pergi. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang ini. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Tuhan Yesus juga mengampuni perempuan yang berdosa itu. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Baik saudara-saudara yang ada saat ini maupun yang tidak hadir, atau yang sedang mengikuti kebaktian online saat ini. Saya harapkan dan doakan dalam situasi saat-saat ini, kiranya kita semua tetap kuat bersama Tuhan, tetap setia dengan Tuhan, dan selalu hidup takut akan Tuhan. Tuhan Kepala Gereja menyertai dan memberkati saudara-saudara yang ada di sini maupun di mana saja saudara berada. Amin.